warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang ICE Development Strategis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Daniel Arwan, yang kedua ada Revalia Nafisa, yang ketiga ada Karen Erika Putri, dan yang keempat ada saya, Madia Dinda Putri Mawada, dan yang terakhir ada Mustika Pratiwi. Revalia Nafisa, NPM 333. Nah, pertama ada perkenalan di mana dalam perkenalan ini perusahaan bisa mengalami kesulitan saat mengembangkan sistem informasi akuntansi atau EIS. Nah, yang pertama ada permintaan pengembangan sangat banyak sehingga proyek tertunda selama bertahun-tahun. Dan yang kedua ada penggunaan menemukan bahwa EIS baru tidak memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini terjadi karena pengguna rasa sulit untuk memvisualisasikan cara kerja EIS dengan meninjau dokumentasi desain dan karena pengembang yang tidak memahami kebutuhan bisnis atau pengguna merasa sulit untuk memberikan saran perbaikan yang berarti. Nah, yang ketiga ada pengembangan memakan waktu lama sehingga sistem tersebut tidak lagi memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, Fannie Mae menghabiskan waktu 8 tahun dan $100 juta untuk mengembangkan sistem akuntansi di pinjaman terbesar. Nah, sayangnya sistem tersebut tidak lagi memenuhi banyak kebutuhan Fannie Mae. Nah, yang keempat ada pengguna tidak menentukan kebutuhan mereka secara memadai karena mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan atau mereka tidak dapat mengomunikasikan kebutuhan tersebut kepada pengembang dalam sistem. Lalu yang selanjutnya ada perubahan sulit dilakukan setelah persyaratan dibukukan. Nah, jika pengguna terus mengubah persyaratan EIS, mungkin memerlukan waktu lama untuk menyelesaikannya. Sekian. Ada membeli perangkat lunak yang dimana kita dengan perangkat lunak konversial yang dimana untuk persyaratan penggunaan yang serupa. Dalam penyediaan perangkat lunak ini menyediakan aplikasi perangkat yang dapat diakses pelanggan dengan menggunakan internet. Dalam memilih vendor juga sebelumnya membeli perangkat keras atau perangkat lunak ini yang pertama bisa menghemat waktu, informasi yang kepada vendor saat informasi diberikan. Yang kedua ada menyederhanakan proses pengambilan keputusan di mana kita bisa menghemat waktu, lalu mengurangi kesalahan dengan mengabaikan faktor-faktor tertentu, dan yang terakhir untuk menghindari atau menghilangkan potensi perselisihan yang dimana kedua belah pihak memiliki kerjasama dan agar relevan. Dalam mengevaluasi proposal dan memilih sistem, kita harus mengevaluasi perangkat keras, mengevaluasi perangkat lunak, dan mengevaluasi vendor. Yang dimana evaluasi perangkat keras ini, apakah biaya perangkat itu keras ini wajar atau tidak, apakah kecepatan dan kemampuannya itu baik atau tidaknya, bagaimana evaluasi kinerja, dan kalau perangkat lunak, apakah perangkat lunak ini sudah memenuhi semua sertifikasi wajib gitu. Jadi sistemnya itu evaluasi perangkat keras dulu, bagaimana biayanya, keras atau wajarnya, lalu perangkat lunak sudah memenuhi syarat atau belum, lalu evaluasi vendor, bagaimana vendor ini menerima atau enggak dari kedua evaluasi yang sebelumnya, yaitu perangkat lunak dan keras itu. Lalu pada dasarnya juga ada biaya kebutuhan yang dimana memperkirakan biaya pembelian atau pengembalian fitur yang tidak tersedia, seperti yang dilakukan untuk evaluasi tadi pada evaluasi 3 tadi. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi Internal. Organisasi berkembang perangkat lunak khusus ketika hal itu memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan. Sistem pengajian atau piutang yang dibuat khusus tidak banyak manfaatnya, sedangkan manajemen inventaris yang canggih dan tepat waktu atau perangkat lunak manufaktur produk mungkin memberikan manfaat yang signifikan. Baik, selanjutnya ada outsourcing the system atau yang biasa disebut sebagai mengalidayakan sistem. Outsourcing ini awalnya digunakan untuk aplikasi standar seperti penggajian dan akuntansi atau oleh perusahaan yang menginginkan suntikan dana dari penjualan perangkat keras mereka.
Dan di sini ada kelebihan dan kerugian dari outsourcing. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai keuntungan signifikan dari outsourcing. Yang dimana yang pertama ada solusi bisnis, yakni pengalidayaan merupakan solusi bisnis strategis dan ekonomis yang memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada kompetensi inti. Dan selanjutnya ada pemanfaatan aset, yang dimana organisasi meningkatkan posisi kas mereka dan mengurangi biaya dengan menjual aset kepada pihak ketiga. Dan yang ketiga ada akses ke keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik, yang dimana Delmon Food beralih ke outsourcing karena biaya dan waktu yang diperlukan untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi